maksudnya dari yang Ini benar. Soalnya tadi nggak bahasa apa-apa. Udah, aku mulai udah kelihatan screenku. udah. Oke, berarti kita mulai dari statement. Dari statement itu kayak instruksi atau perintah yang kita berikan ke komputer. Jadi kayak di gini. Nah, ini itu termasuk instruksi karena kita tuh merintahin komputer untuk menuliskan hello world ke layar pakai fungsi printf. Terus yang biasa pertama kali misal kita belajar bahasa C, nah pertama kali yang kita ketik ya program hello world atau pertama kali yang muncul ketika kita udah nginstal C itu ya program hello world. Jadi dia tuh ngeluarin tulisan hello world ke struktur programnya. Ini kan ada include, ada integer main, ada print, ada return, ada kurung biasa, ada kurung kurawal. Include ini dia namanya apa, ingat nggak? Itu Namanya P. pet, jadi pet kayak Pre deh, pre. Depannya pre. pre pre apa ya Pre, pro, Hah? pre pro, pre Pro pro, proses itu nggak tahu. preprosesor. Preprosesor. Itu namanya preprosesor. Preprosesor. Nah, ini berarti artinya apa? Berarti dia itu memasukkan header stdio.h atau library stdio.h yang kita gunakan untuk melakukan printf. Jadi printf ini nggak bakal bisa dieksekusi kalau nggak ada stdio.h. Makanya kita ngincludein stdio.h. Namanya preprocessor. Terus berarti ini namanya fungsi utama, fungsi yang harus ada di dalam bahasa C yang dieksekusi pertama kali. Nah, berarti cara penulisan fungsi berarti kan nama fungsinya berarti fungsi utama main, terus tipe datanya integer, kurung biasa, terus dikasih kurung kurawal. Nah, isinya itu di antara kurung kurawal. Nah, kebetulan ini isinya cuma ngeprint f sama nge-return doang. Kenapa returnnya 0? Karena ini integer, berarti returnnya harus berupa bilangan bulat. Kenapa 0? Karena ya kita nggak butuhin returnnya, jadi kita biarin defaultnya 0 kayak gitu. Terus ada yang namanya white space. White space tuh sesuai namanya lah, space kosong, space putih. Berarti kayak gini, berarti ini kan ada beberapa contoh white case kan. Yang pertama ini ada spasi. Spasi ini masuk ke white case. Jadi kan kosong kan ini. Kosongnya pakai spasi. Terus ini juga ada white case. Jadi segini nih. Ini sampai sini kan eh, ini sampai sini ini kan kosong kan. Baru baris selanjutnya ada kan. Nah, ngosongnya ini dia pakai enter atau new line. Jadi white space tuh ada yang pakai spasi, ada yang pakai enter. Terus ada juga yang pakai tab. Ini kan di tab kan. Dia menjorok satu kali. Nah, berarti ada yang pakai tab, ada yang pakai spasi, ada yang bisa pakai enter atau new line. Berarti white space itu ada space, ada tab, dan new line. Terus dalam contoh statementnya apa tadi ya? Ini ngeprint f sama nge-return. Print f tuh untuk mengeluarkan tulisan ini di atas layar. Return itu buat mengembalikan suatu nilai. Karena nggak kita gunain, berarti defaultnya itu 0. Terus kemarin udah dijelasin juga komentar. Berarti komentar itu buat ya komentar buat ngasih tahu orang lain atau diri sendiri programnya ini buat apa kayak gini. Contoh komentar. Berarti komentar itu diawalin pakai backslash slash terbalik 2 kali untuk yang satu satu line atau single line. Nah, kalau buat yang multi line berarti dia diawalin backslash bintang, diakhiri bintang backslash. Ini untuk ngasih komentar beberapa baris. Nah, sifatnya komentar dia itu nggak bakal dieksekusi oleh komputer. Jadi ketika ini misal ini dieksekusi, maka yang kebaca oleh komputer itu cuma ini doang, printf doang. Sedangkan yang ini tuh diabaikan karena
dia dikasih backslash 2 kali, jadi komputer tuh nganggap semua yang di sebelah kanannya ini nggak bakal dibaca kayak gitu. Makanya ini warnanya abu-abu, jadi dia nggak kebaca oleh komputer, kayak komputer tuh nggak ngebaca ini. Nah, sejauh ini ada yang tanyain nggak dari statement, header, white space sampai komentar? Aman ya. Oke. Ji soalnya. Oke, lanjut. Keyword identifier. Nah, keyword itu apa? Oke, itu kunci. Word tuh Kata. 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 Berarti kata kunci atau kata khusus. Nah, kenapa apa itu kata khusus? Berarti di bahasa C itu kan ada kaidah-kaidah bahasanya. Kayak tadi penulisannya kan udah ada kaidahnya, ada pedoman. Jadi, ada beberapa kata yang itu tuh udah dipakai di bahasa C. Kayak auto, double. Double ini kan tipe tipe data kan yang terus ada integer, ini kan tipe data juga. Ada hmm, misal while, ini buat perulangan. Ada if, buat percabangan. Ada float, ini kan tipe data juga. Ada return tadi, return ini. Makanya keyword-keyword ini itu nggak boleh kita pakai untuk nama sebuah variabel. Jadi ketika keyword ini kan udah di assign atau udah dimasukin bahasa C sebagai keyword atau kata kunci kan. Jadi kata kunci ini nggak boleh kita pakai lagi untuk menuliskan sebuah nama variabel karena nanti itu bakal bingung bahasa si itu. Jadi kan ini kan double, misal kita kasih nama double. Sedangkan double ini udah dipakai bahasa si buat ngedefinisiin bilangan desimal, pecahan koma-komaan. Nah, makanya dia tuh karena udah spesifik buat bilangan koma-komaan, maka kita udah nggak bisa pakai lagi. Ini ada beberapa contohnya. Terus kita belajar ada keyword, ada identifier. Identifier itu nama dari sebuah variabel. Jadi merujuk ke penamaan sebuah entitas atau disebut juga variabel. Jadi identifier itu atau aku nyebutnya nama aja ya, nama variabel. Nama variabel itu nggak boleh keyword karena keyword kan udah dipakai. Nah, syarat-syarat nama itu apa? Syarat-syarat nama variabel. Buka ini deh, programis ya. Hmm. Nah, misal aku mau bikin sebuah variabel. Nah, syarat ini kan sebuah variabel. Ini tuh sebuah variabel. Ini tuh tipe datanya. Ini itu nama nama variabelnya. Berarti nama variabelnya itu X. Nama variabelnya itu X. Terus bisa juga Y, bisa juga Z. Nah, penamaan yang nggak boleh berarti apa? Misal double. Ini nggak boleh. Nah, jadi kan dua-duanya warnanya jadi biru, biru, biru semua kan. Jadi harusnya ini tipe data, ini juga tipe data. Kebacanya gitu. Padahal ini kan harusnya kita niat awalnya kan mau jadi nama variabel. Tapi kan karena ini tuh udah dipakai bahasa sih, jadi bahasa sih itu bingung. Yang tipe data tuh yang ini apa yang ini. Makanya dua-duanya jadinya biru. Nah, harusnya kan kalau nama biasa kan eh, ya hitam kayak gini. Ini karena ya ini berarti benar. Kalau misal aku return coba. Nah, ini udah nggak boleh juga biru juga. Ya karena ini udah jadi keyword, jadi kita nggak bisa pakai. Terus misal include, include masih bisa. Terus for nggak bisa. If nggak bisa. Nah, kayak gitu. Berarti nama variabel itu nggak boleh keyword atau kata kunci. Terus ada cara penamaan juga. Jadi identifier itu cuma boleh dari lowercase, uppercase, digit atau angka, sama simbol underscore. Berarti kalau kita lihat di sini, oh, refresh. Berarti kalau kita lihat di sini, integer x. Nah, kayak gini kan, ini kan boleh karena dia tuh mengandung angka yang apa huruf yang bukan keyword dan dia tuh lowercase. Terus misal integer y. Nah, ini juga boleh. Berarti kan dia nggak mengandung keyword dan dia itu berupa uppercase. Terus misal nama variabelnya itu makan. Nah, kayak gini boleh. Terus makan integer makan underscore kayak gini boleh. Terus integer kasih angka berarti misal makan 9 ini boleh. Terus misal semuanya gede semua ini kayak gini boleh. Kecil semua nah juga boleh. Ada kecil yang gede ini juga boleh. Nah, berarti boleh huruf kecil, boleh huruf gede, boleh dicampur sama angka, boleh sama underscore. Tapi kalau selain underscore, misal kita pakai minus, nah, gini nggak boleh. Pakai tanda petik, gini juga nggak boleh.
pakai petik 2 gini juga nggak boleh, pakai plus gini juga nggak boleh. Jadi karakter yang dibolehkan itu yang selain itu cuma underscore doang. Nah, kenapa? Karena itu kita pakai buat menghubungkan dua, kayak jadi penghubung gini. Misal aku bikin variabel makan nasi. Nah, kan ada syarat selanjutnya, identifier itu nggak boleh mengandung white space. Berarti dia itu misal aku mau bikin variabel namanya makan nasi kayak gini. Nah, ini kan nggak boleh karena dia tuh ada spasinya, spasinya, ada white space-nya. Nah, kenapa? Karena tuh nanti si komputer tuh bingung yang nama variabel tuh mana, karena dia ngebacanya kan ini tipe data, ini nama variabel, udah selesai, ini nasi tuh nggak dihitung, makanya nasi ini masuknya kemana, jadi si komputer tuh Hmm. bingung, bakal error, makanya kita tuh nggak boleh pakai white space. Nah, cara-cara programmer buat ngakali itu dia tuh pakai underscore kayak gini, kayak penamaan Oh, yang kayak kemarin underscore itu kan ini ya, itu kemarin pakai underscore. spasinya tuh kita kasih underscore. Nah, kayak gini kan masih bisa dibaca makan nasi, tapi white space-nya kita ganti dengan underscore. Misal eh, namanya total data kayak gini. Nah, kayak gini boleh pakai underscore. Terus identifier itu harus dimulai dengan huruf atau simbol underscore. Berarti dia tuh cuma boleh huruf sama underscore. Dia nggak boleh dimulai dengan angka. Jadi misal integer eh, boleh huruf sama underscore ya. Berarti misal integer huruf, terus integer underscore huruf. Nah, kayak gini boleh. Integer underscore underscore eh, se data kayak gini. Ini boleh. Terus yang nggak boleh apa? Yang angka depannya angka kayak gini. Ini dia nggak boleh. Terus kayak gini juga nggak boleh. Jadi harus diawali eh, huruf atau dia tuh diawali sama underscore. Kalau kayak gini salah. Jadi ini salah. Nah, terus syarat selanjutnya dia itu bersifat case sensitif. Berarti dia tuh memperdulikan gede kecil hurufnya. Jadi kalau aku bikin integer makan sama integer makan, ini tuh dia dua dua variabel yang berbeda. Walaupun namanya mirip, nah ini kan m-nya kecil, ini m gede. Berarti dia itu dua variabel yang berbeda. Ini makan yang di atas sama makan yang di bawah itu nggak sama. Jadi dia tuh memperdulikan apa? eh, Case sensitif, memperdulikan uppercase lowercase. Jadi kalau m-nya kecil, m-nya gede ini dia memperhatikan. Soalnya ada beberapa bahasa pemrograman yang misal kita ngetik kayak gini, ada a-nya gede, a-nya gede. Nah, ada program itu yang nggak case sensitif, jadi dia itu selama katanya itu sama, dia itu dianggap sama walaupun ada yang kecil ada yang gede. Nah, sedangkan di bahasa C itu dia itu case sensitif, jadi dianggap beda lowercase sama uppercase itu dia berbeda variabel. Nah, coba aku kasih contoh. Kalau kayak gini tuh penamaannya itu benar apa salah? Makan nasi, benar apa salah? Wah, Kenapa salah? mungkin. Enggak. Kenapa salah? Kalau yang makannya itu kayaknya salah deh. Hmm? Bener deh, bener, 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 bener. Kenapa Bener. benar? Karena itu underscore-nya itu penempatannya itu udah bener. Cuman kok depannya nggak ada ya? Bersalah. Rupanya nggak ada apa? Underscore. Ya, ya nggak apa-apa. Mau aku Oh, nggak kasih ya? apa-apa. Nggak harus. Jadi kan tadi syaratnya depannya itu antara huruf sama underscore kan. Boleh huruf, boleh underscore. Nggak boleh angka. Terus berarti angka itu Udah. boleh dimanapun kecuali di paling awal. Berarti di sini nggak apa-apa. Terus dia nggak ada white space-nya. Terus dia ada underscore-nya. Berarti ini penulisan variabel yang benar. Terus misal integer, aku mau bikin 4 buah asli. Nah, kayak gini. Ini bener apa salah? Nah, Kenapa? soalnya ada angka di depan. Ya, soalnya diawali sama angka. Berarti harusnya paham ya. Kayak gitu. Penulisan variabel, nama variabel. Terus kita berkenalan dengan variabel. Jadi kan kalau tadi kan penulisan namanya. Nah, variabel itu apa? Variabel itu bisa diibaratin sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menampung data atau nilai pada memori. Yang nilainya itu dapat kita ubah-ubah.
Jadi kalau kita ibaratin, misal ada ember. Nah, ember itu sebagai variabel karena dia tuh bisa nyimpen sebuah nilai atau air lah. Air itu sebagai nilainya. Jadi si wadahnya itu namanya variabel. Nah, kalau di sini dianalogiin sama gelas. Jadi penulisannya itu berarti tipe data terus spasi identifier atau nama variabelnya. Berarti tipe datanya spasi nama variabelnya. Jadi tipe datanya berarti integer, nama variabelnya itu x. Berarti kalau cara kita ngebaca berarti ada sebuah variabel namanya x, tipe datanya itu integer. Berarti misal float y, berarti ada sebuah variabel namanya itu y, tipe datanya itu float. Terus misal char, char karakter, ada sebuah variabel namanya karakter, yaitu tipenya sebagai char. Terus kita juga bisa menuliskan beberapa variabel dengan tipe data yang sama. Penulisan kayak gini. Berarti tipe datanya satu kali, terus kita tulis beberapa variabelnya, kita pisahin pakai koma. Jadi misal ada 4 variabel, misal w, x, y, z, berarti semuanya sama-sama integer. Berarti integer w, x, y, sama z. Berarti ada 4 variabel, ada yang namanya w, x, y, sama z, semuanya itu tipenya integer. Nah, ini itu penulisannya kayak sama aja kayak gini. Integer w, integer x, integer y, integer z. Nah, jadi sama kayak gini. Karena ini semua tipenya sama semua integer, berarti kita bisa tulisin dalam satu baris dengan pemisah koma. Namanya w, x, y, z, tipe datanya integer. Kayak gini. Terus kita bisa ngasih nilai dari sebuah variabelnya. Jadi kayak misal ini, berarti ini kan aku bikin sebuah variabel namanya x sama y. Terus di bawahnya aku kasih nilai. X itu nilainya 10, y itu nilainya min 2. Jadi misal ini wx, yz. Aku kasih nilai w sama dengan 8. X sama dengan min 2. Terus y sama dengan 9. Y sama dengan 999. Z sama dengan 0. Nah, kayak gini. Jadi tuh kita nggak perlu nulisin integer lagi di awalnya. Kayak nggak perlu nulisin kayak gini lagi di awalnya. Kenapa? Karena kita udah ngasih tahu komputer kalau di atas ini udah w itu udah jadi integer. Berarti kita nggak usah perlu ngasih tahu lagi. Jadi otomatis komputernya udah tahu w ini ya w yang di sini. X ini berarti x yang di sini. Y ini berarti y yang di sini. Z ini berarti z yang di sini. Itulah kenapa ketika kita bikin variabel namanya yang sama kayak gini. Nah, ini bakal error karena di atas udah dikasih tahu kalau Z itu emang udah integer. Nah, ketika kita ngedefinisin ulang, dia bakal error karena dia udah didefinisiin di atas kayak gitu. Jadi, ketika udah didefinisiin, kita tinggal tulis nama variabelnya doang. Karena Z di sini itu otomatis Z yang ada di sini juga. Jadi, ini itu nyambung sama ini. Gitu. Terus kita juga bisa inisiasi dalam satu baris. Jadi kan kita deklarasi dulu, terus baru kita inisiasi, baru kita masukin nilainya. Nah, kita juga bisa langsung masukin dalam satu baris, misal integer A sama dengan 10. Nah, ini bisa. Berarti aku bikin variabel namanya A, tipe datanya itu integer, berarti nilainya itu 10. Terus misal kayak tadi integer B sama dengan 9, nah 7. C sama dengan 6. Nah, kayak gini juga bisa 8. Jadi kita bikin variabel namanya B, tipe datanya integer, nilainya 7. C nilainya 6. D nilainya 8. Semuanya itu integer kayak gitu. Nah, sampai sini dulu. Aman? Tadi tanyain. Semisal aku mau bikin variabel namanya itu eh, namanya itu P. Tip nilainya itu 9. Gimana penulisannya? Ya, Aku mau bikin variabel namanya itu P, nilainya itu 9. Gimana penulisannya? berarti INT Ya, P integer sama dengan integer P terus P gini.
Gini, apa namanya? Ada terus ke bawahnya. ya, Oh, T sama dengan ya, 9. 9. Kalau aku mau bikin cuma satu baris, Berarti IMTP sama dengan 9. bilang gini ya. Oke, berarti aman lah, easy. Oke, lanjut. Kita masuk ke konstanta, konstanta dan literal. Jadi konstanta itu apa konstanta kemarin? Ingat nggak kemarin? Apa ya? Matkul apa ya? Konstanta kemarin Aljabar. jabarannya. Ya, apa itu konstanta? Kenapa? Apa itu konstanta? Konstanta itu bilangan yang ada di bilangan gimana ya? Bilangan yang ada di depannya variabel. Jadi kayak Hmm. eh, Bukannya di variabel tuh koefisien. kenapa? Bukannya di depannya variabel tuh koefisien. Iya, itu Hah? sih? Oh, konstanta. Oh, Konst- konstanta itu yang mana ya? Konstan. Oh, konstan. Konstanta itu yang mana ya, lupa. Konstan berarti tetap. Berarti dia yang nilainya tetap. Berarti kalau di matematika tuh 9, 7, 2. Oh, bilangan Pokoknya bulat. angka itu kalau di matematika itu disebut konstanta karena dia nilainya tetap. Nah, kalau di pemrograman berarti nggak cuma angka, dia suatu nilai tetap yang nggak bisa diubah bahkan dengan program itu sendiri. Nah, berarti contohnya kayak 5, 5 ini literal bilangan bulat, berarti 5 ya 5, nggak bisa kita ganti 7 ya nggak bisa. Kalau angka 5 ya 5, 5 ini berarti dia konstanta. Terus 1,23 berarti ya dia nilainya 1,23. Ini berarti dia tipe datanya float. Terus ada Hmm. S ini berarti dia char atau karakter, S doang. Terus ada high, ini dia string karena dia itu kumpulan dari beberapa karakter, yaitu ada 1, 2, 3, ada 3 karakter. Terus ingat-ingat cara bedain string sama char. Kalau string itu titik dua, kalau char itu petik satu. Kalau char itu cuma satu karakter, kalau string itu 2 karakter atau lebih. Terus ini ada contohnya bilangan bulat pakai integer, bilangan float pakai double atau float juga bisa. Float itu kan ukurannya lebih kecil dari double. Double itu lebih gede dikit ukurannya dari float. Terus kalau karakter itu pakai char, ini contohnya ada A, ada satu, ada agar. Terus kalau string itu dia pakai array, kumpulan dari beberapa char. Terus kita masuk ke cara penulisan bilangan bulat. Bilangan bulat kan ada tiga, ada basis 10 atau desimal, ada basis 8 atau oktal, ada basis 16 atau hexadesimal yang kita pelajarin kemarin. Nah, kalau kalau kemarin kan matkul apa ya lupa aku. Dasprok ya, Yang mana, Kak? yang apa? Desimal, hexa desimal itu apa ya? Sisdik apa ya? Oh, yang sisdik, Kak. Sisdik ya. Kalau sisdik kan penulisannya kan gini, 78 kita kasih kurung, terus di bawahnya ada 10 gini ya. Berarti nandain kalau dia itu basis 10. Nah, kalau di pemrograman, kalau di kode berarti kita kalau nulis basis 10 berarti tinggal tulis angkanya aja 87, berarti ini tuh otomatis basis 10. Misal 123, nah itu otomatis basis 10. Nah, 88 ini otomatis basis 10. Terus kalau kita mau nulisin basis 8 gimana? Kita kasih 0 di depannya. Nah, kita kasih 0 di depannya terus kita tulisin. Nah, jadi kalau misal di sisdik kan 76, terus di ini ada angka 8 di bawahnya, itu kalau di pemrograman nulisnya berarti 076 atau 098, 007. Berarti itu dia tuh basis ke basis 8, 76, angkanya 76. Ini basis 8 angkanya 98. Basis 7, basis 8 angkanya 7. Terus kalau mau nulisin hexadesimal misal eh, E, kok A B C D, 7, 5 ini. Ini nggak sih tulisannya 16. Nah, kita bisa nulisin pakai 0x F ya. 0x 0x
Jadi kita bisa nulisin pakai 0x. Awali 0x baru D 5. Terus misal 0x 1113. Misal 0x D4 kayak gini. Jadi ini penulisan di coding di bahasa pemrograman. Kalau basis 10 itu tulis kayak biasa, kalau basis 8 itu dikasih 0 depannya, kalau basis 16 itu dikasih 0x, x kecil. Terus ini tadi bilangan bulat. Terus kalau bilangan float gimana? Berarti dia bilangan float itu kita pakai cara penulisan Amerika. Berarti komanya itu ditulis pakai titik. Misal 4,5. Berarti ini 4,5. 4,8. 999,87. Jadi dia tuh pakai titik, bukan pakai koma. Kalau koma kan di Indonesia, jadi dia tuh pakai titik, ngikutin standar Amerika. Terus di situ ada karakter. Nah, karakter itu dituliskan diapit dengan tanda petik satu. Jadi misal A kayak gini, berarti karakter. Jadi kalau tadi masuk ke penulisan variabel, kalau aku mau nulisin sebuah variabel, variabel namanya itu X, tipe datanya itu karakter, nilainya itu X juga. Gimana nulisnya? Gimana? Kalau aku tuh mau bikin variabel, namanya Hmm. itu X, tipe datanya itu char atau karakter, nilainya itu X. Gimana, gimana? X. Aku mau bikin variabel, namanya Hmm. itu X, tipe datanya itu char, nilainya itu X juga. Berarti char, Char, C, char X X, sama dengan dan terus gini, apa? ini. Ketik A. X. Ya. Nah, oke, berarti paham ya. Jadi kalau char itu dia diapit pakai tanda petik satu. Jadi kayak gini, berarti dia petik pakai tanda petik satu. Terus dia itu selain karakter normal, dia itu juga ada beberapa karakter khusus yang bisa kita pakai. Jadi misal new line atau garis enter, enter tuh bisa kita simbolin pakai backslash n. Jadi nanti otomatis tampil di komputer itu bukan backslash n secara tulisan gini, tapi dia tampilnya itu sebagai enter, enter ke baris berikutnya, atau namanya itu new line. Terus ada beberapa lagi juga kayak backspace. Berarti kalau aku ngetikin, ini aku komen dulu aja. Aku mau ngeprint, aku mau ngeprint tulisannya selamat, tapi aku kasih ya gini backslash b. Nah hasilnya apa? Saya chat kita run. Dulu kok titik, harusnya backspace ya sih kalau kayak gini. Ya, ya. Harusnya back, coba selamat ya. Ini apa ini? Titik gitu. Harusnya backspace tuh yang ngapus itu, kok titik doang. Ini bukan titik, malah merah ini. Iya, itu merah gitu. Coba kita di compiler lain coba. Apa GDB run, run. Nah ini benar, jadi backspace itu dia, misal aku selamat doang ya, berarti dia sebagai backspace kan, berarti dia menghapus dulu, tar konsisten akuran, berarti dia, nah dia menghapus huruf T-nya, jadi dia ngapus yang di sebelah kirinya T, dihapus jadi selamat iya kan hasilnya jadinya selama iya. Jadi si backspace ini berarti dia ngenulisin SELAMAT, terus ngejalanin backspace, terus nulis ya, berarti tulisannya selama Oh, ya. B itu backspace gantinya ini ya. Iya, backspace yang di komputer itu.
buat Hmm. ngapus sebelah kiri. Terus ada juga form fit. Ini buat apa form fit? Kita coba juga. Aku juga penasaran. Nggak pernah pakai. Oh, dia gini. Oh, bagus, bagus. Jadi dia tuh nge-enter tapi langsung Oh, setelahnya kayak itu bagus hubungan ya. belajar. Kalau bikin tulisan nanti bagus ya. Kayak selamat Hmm. datang. Kita coba. Nah, kayak gini bagus ya ternyata ya. Selamat terus datang semuanya bagus, bagus. Itu buat F. Terus new line buat enter kayak tadi. Return buat kita coba return datang datang. Ah, coba datangnya hapus. Tidak buat normal. Buat apa return? Ya selesai. Coba di depan. Oh, ada yang aneh. Halo, coba. Halo. Return buat apa ini return? Gak tahu, aneh. Ya udah, kayak gitu. Return. Saya juga penasaran ntar. Backslash R. Fungsi. Fungsinya C. Mengembali. Eh, nggak ada sini deh. Ya udah, kayak gitulah. Nggak dipakai juga. Ada buat nge-tap tab secara horizontal. Terus ada buat tab secara vertikal. Berarti tab horizontal kan yang ke kanan, vertikal yang ke kiri. Oke, kayak enter tapi beberapa kali. Terus ada backslash buat backslash itu buat komen ya, buat komen. Terus ada tanda petik, terus ada tanda petik dua. Jadi kan kalau kita nulis di dalamnya tanda petik kayak gini. Nah, ini kan otomatis dia bakal nge nganggep ini tuh sebagai titik penutupnya kan, titik dua penutupnya kan kayak gini. Otomatis dia bakal error karena Hmm. dia tuh ada titik dua yang harusnya kan penutupnya kan ini. Nah, dia ada di sini titik dua jadi dianggap ini tuh penutupnya, terus ini tuh error karena dia tuh nggak ada tutupnya lagi, nggak ada pembukanya. Maksudnya kan, Oh ya, ya. ya, jadi dia tuh kayak menginterupsi tutup yang ada di sini, makanya error. Makanya kita bisa kasih backslash ya. Kalau kita kasih backslash, jadi, nah dia ke tulis titik duanya, kayak gitu. Terus misal kayak titik satu juga kayak gitu. Kita kasih backslash, berarti dia untuk membaca titik satunya. Terus kayak slash dua kali itu buat ngeluarin slash atau garis miring. Soalnya kalau slash satu itu kan dia bakal menjalani fungsi itu. Jadi ada ini tanda tanya, karakter nol atau kosong, sama backspace sama. Udah kayak gitu. Terus ada kita masuk string. Berarti udah bilang bulat, ada float, ada karakter, kita masuk string. String itu berarti kumpulan dari beberapa karakter. Tandanya itu dia pakai petik dua. Kayak gini, hello world. Terus kita definisiin sebuah konstanta. Kok konstan? Iya, konstanta. Kita bisa pakai variabel konstan. Jadi ini kan tadi kan aku definisiin di mana? Ini ya. Aku definisiin ini integer p sama dengan 9. Berarti ini itu nilainya bisa aku ubah sesuka hati. Berarti p sama dengan 10. Nah, kayak gini, misal aku print. Jangan dulu deh. Kayak gini. Berarti p-nya itu yang awalnya itu 9, aku bisa ubah ke 10. Aku bisa ubah lagi ke semua yang aku mau. Jadi gini. Jadi dia bisa dari 9 yang aku definisiin di awal, bisa aku ubah ke 10, bisa aku ubah sebebas-bebasnya. Nah, semisal kita mau bikin sebuah variabel yang nilainya itu nggak bisa kita ubah. Jadi misal aku bikin variabel pi. Pi-nya itu kan berarti 3,14. Kok integer sih? Float, float. Nah, kayak gini.
Berarti kan otomatis P itu kan harusnya kan nggak bisa kita ubah kan. Sedangkan kalau kita tulis di bawahnya 4, oh nggak error. Berarti kita bisa mengubah sesuka hati kita. Sedangkan ini tuh udah pasti nggak bisa kita ubah 3,14 kan. Makanya kita itu ada namanya kita kasih di depannya konstan atau tulisannya CONST. Nah, artinya yaitu nilainya bakal sesuai yang kita definisi di awal. Karena kita definisi itu 3,14, berarti ya ini tuh nilainya nggak bisa kita ubah. Misalnya aku ubah Pi sama dengan 4,56. Nah, misalnya aku jalanin. Nah, dia bakal error. Error. Error kenapa? Karena dia tuh error assignment of read only variable P. Jadi variable P ini cuma bisa kita baca doang, nggak bisa kita ubah nilainya. Kenapa? Karena kita udah tetapin dia tuh sebagai konstan. Artinya konstan berarti nilainya itu nggak bisa kita ubah. Kayak gitu. Berarti misal kita bikin variabel P nilainya itu 18, aku pengen dia nggak bisa diubah orang lain, berarti aku kasih const. Berarti kalau aku ubah di sini, dia nggak bisa, dia juga error. Aku run, nah dia juga error karena dia tuh tipenya read only. Sedangkan kalau aku hapus constnya berarti dia bisa diubah normal, nggak ada error gitu. Berarti konstan, berarti konstan itu berarti kita cara bikinnya berarti ya kita tulis const sebagai tulisan konstan, terus tipe datanya, nama variabelnya, nilai yang kita inginin. Ya kayak tulisan nulis variabel biasa tapi kita kasih const di depannya. Kayak gini misal konstan integer namanya const int nilainya 23. Ketika kita kayak gini nilainya 23, kita mau ubah dia bakal error karena dia itu konstan. Terus kita juga bisa ngedefinisiin fungsi apa konstan juga tapi dia tuh pakai namanya define. Pagar sama define. Define berarti define kan buat ngedefinisiin const integer 23. Jadi dia tuh nggak ada sama dengannya. Berarti dia ngedefinisiin variabel namanya constant integer nilainya itu 23. Jadi misal hasilnya kan kayak gini, ini kan kayak gini, aku mau bikin variabel namanya pi, tipe datanya float, nilainya 3,14, aku nggak pengen orang itu bisa ngedit, jadi aku pakai const. Nah, aku juga bisa nulis di sini di luar main, jadi dia di bawahnya include, di bawah include sini aku tulis define pi berarti 3,14 kayak gini. Ini juga bisa. Jadi dia ngedefine variabel namanya pi, ukurannya 3,14. Terus biasanya itu cara kita ambil cara programmer supaya dia nggak bingung, dia itu bedain nama variabel yang kita define itu pakai huruf gede semua kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi kalau variabel biasa itu dia ya biasanya itu kecil-kecil, secara normalnya itu kayak gini. Terus kalau variabel yang kita define pakai fungsi define itu dia tuh pakai huruf gede semua. Ini kayak kebiasaan doang, kebiasaan programmer gitu. Jadi ini tuh sama aja kayak yang ini tadi. Integer ini kayak gini. Jadi kita tuh nggak perlu nulisin tipe datanya, kita nggak perlu nulisin sama dengan, kita tinggal ngedefine nama variabelnya sama nilainya. Kalau kita run aman, nggak error. Oke, kayak gitu. Berarti kita bisa nulis konstan di depan variabelnya atau kita bisa tulis define di sebelum fungsi main. Nah, ketika kita akses, kita juga bisa akses kayak gini. Berarti aku bikin sebuah variabel namanya a, tipe datanya integer, aku kasih nilai dia dari const integer. Berarti nilainya itu dia diambil dari sini 23. Berarti nanti nilainya A itu sama dengan 23. Jadi nilainya B itu sama dengan 23,11. Sampai sini aman? Lanjut, berarti kita masuk ke tipe bilangan bulat. Jadi integer itu kan bilangan bulat. Nah, sedangkan ada beberapa turunan-turunannya untuk mengefisiensikan nilai yang kita mau. Jadi ketika kita mau bikin variabel buat nyimpen eh, data nilai, berarti kan dari 0 sampai 100. Berarti kita lihat memori yang digunain. Nah, ada short. Short itu berarti memorinya 2 byte. Berarti dia rentangnya itu dari minus 2 pangkat 15 sampai 2 pangkat 15 minus 1. Berarti kan 2 pangkat 15 itu berapa ya? Ya, pokoknya banyak.
Nah, berarti kalau kita cuma butuh nilai dari 0 sampai 100, berarti kita pakai yang paling kecil, ini short. Karena dia tuh memorinya cuma butuh 2 byte. Sedangkan yang lainnya itu 4 bit, ada bahkan 8 bit. Jadi semakin efisien kode yang kita gunakan, semakin kecil juga memorinya, semakin cepat juga program jalaninya kayak gitu. Terus ada unsigned. Unsigned itu berarti dia unsigned. Kalau ada tulisan unsigned itu dia berarti nggak boleh negatif. Berarti dia rentangnya itu dari 0 sampai 2 pangkat 16 min 1. Jadi short itu dia minus 215 sampai 215. Kalau unsigned berarti dia tuh kayak short tapi dia ngehapus yang negatifnya. Jadi kalau kita mau kalau ngasih nilai kan berarti nggak boleh negatif. Berarti ya kita pakai unsigned short 0 sampai 2 pangkat 16 min 1. Terus ada yang tipe data standar yang sering digunain integer. Itu berarti 4 byte dari minus 2 pangkat 31 sampai 2 pangkat 31 min 1. Ada unsigned integer berarti dia dari 0 sampai 2 pangkat 32. Terus ada long. Long berarti kok dia sama kayak integer ya, harusnya lebih gede sedikit. Ada unsigned long berarti nggak boleh negatif. Terus ada long long dia 2 kali lipatnya. Terus unsigned long long berarti dia 0 sampai 2,64. Nah, kayak gitu. Berarti kita perlu, kenapa perlu ngetahuin ini? Karena supaya kita bisa lebih efisien buat gunain variabel. Semakin efisien berarti semakin cepat kodenya berjalan. Terus ada format specifier. Ini apa? Jadi ini tuh kayak, jadi si selain komputer ngenalin tipe data itu berdasarkan namanya, jadi short, ada unsigned short, ada integer. Jadi aku misal mau bikin variabel unsigned short itu saya tinggal gini, unsigned integer x sama dengan 89. Jadi aku bikin variabel namanya x, tipe datanya integer, tipe datanya unsigned integer, nilainya 89. Jadi dia tuh nggak boleh 0. Nah, karena nggak boleh 0, berarti kalau aku bikin variabel unsigned integer tapi nilainya minus, apa yang terjadi? Berarti dia bakal betul aman-aman aja. Kenapa aman ya? Tuh, kenapa aman ya? Kenapa? Kenapa tahu nggak kenapa? Hmm, mungkin karena kalau unsigned integer itu tadi yang dari mana ke mana? Dari 0 sampai, kok kayak integer tapi dia nggak ada negatifnya. Hmm. Oh, bener, 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 bener. Dia tuh nggak bisa. Jadi kalau kita unsigned walaupun nggak error, tapi dia tuh nggak nyimpen nilai-nilainya beneran. Jadi ini kan Z, aku kasih nilai minus 999. Tapi ketika aku keluarkan nilainya, dia itu hasilnya bakal random. Karena dia tuh nggak nyimpen nilainya, nggak bisa nyimpen nilai negatif. Jadi dia bakal ngeluarin nilai random. Karena dia nggak nyimpen nilai ini, kayak gitu. Jadi nggak bisa nyimpen, bener nggak bisa nyimpen negatif. Terus berarti kita tadi ke identify specifier ya. Berarti selain komputer tuh ngenalin dari nama-nama ini, dia tuh juga bisa ngenalin tipe data berdasarkan specifiernya. Jadi kalau ada persen %D berarti otomatis dia tuh integer. Ada persen %U berarti dia tuh unsigned integer, kayak gitu. Integer juga bisa I, persen I juga bisa. Nah, buat apa? Jadi kalau kita mau ngeluarin nilai nilai dari Z, misal aku mau print F Z, kayak gini kan juga bisa. Jadi dia bakal ngeluarin nilai dari Z. Eh, oh kalau di C nggak bisa ya? Oh iya Mungkin iya. bukan Z. Jadi dia harus pakai specifier. Jadi dia harus pakai specifier. Berarti dia itu kan format penulisan printf kan gini ya. Ada printf terus dalamnya kurung terus titik titik dua. Berarti Ya. kita masukin specifiernya di dalam tanda petik kayak gini. Persen U. Terus berarti kalau kok kita sebagai komputer, kalau komputer itu ngebacanya kayak gini kan berarti dia ngebaca dari kiri ke kanan, set ketemu tulisan print F, berarti dia komputer mikirnya kayak gini. Oh, berarti aku mau ngeprintkan sesuatu, berarti terus dia baca lagi, terus masuk ke titik ini yang dikutip, berarti dia baca, oh aku mau ngeprintkan integer,
karena dia kan ngebacanya dapat persen D kan. Nah, dia bacanya kan persen D kan specifier dari si integer kan. Makanya persen D berarti set, oh aku dapat aku mau ngeprintkan suatu nilai integer. Nah, sedangkan kan ini tuh cuma buat specifiernya kan. Nah, integernya tuh yang mana? Ini kan ada beberapa integer. Misal integer P terus integer Q sama dengan 34 kayak ini. Nah, integernya itu yang mana? Berarti kita kasih koma, terus kita kasih integernya di sini. Tulisan nama variabel integernya. Berarti printf, terus petik 2, di dalamnya itu ada specifier, terus namanya itu di luar titik duanya. Kasih koma, terus nama variabelnya. Kalau kita jalanin, dia bakal keluar 18. Nilai dari ini, P. Terus kita juga bisa, di sini tuh kita bisa masukin teks juga. Jadi kan kita bisa ngasih hasil sama dengan kayak gini. Ngasih teks yang kita suka. Oh alah, begini. Berarti nanti yang keluar itu hasil sama dengan specifier dari integer. Berarti kan kita nyari specifier dari integer. Berarti kan merujuk ke nilai dari ini, dari si P. Terus kita ngeprint oh alah. Berarti hasilnya nanti hasil sama dengan 18 walah. 18 ini didapat dari nilai dari si P. Terus misal aku mau ngeprint, aku kan punya integer. Misal integer E sama dengan 67. 67. Aku mau ngeprint tulisannya itu jangan lupa jelek deh. 100. Salah. Nilai nilai ujian saya adalah 100. Nah, 100 ini dia tuh merujuk dari nilai si E. Nah, kalau aku mau ngeprint ini gimana penulisannya? Berarti print Print terus hasil hasil tuh. tulisannya kayak gini. Oh, nilai ujian ya. Jadi nilai ujian saya Ujian adalah, terus adalah cara ngasih nilainya ini 100 sama dengan 100 kan. gini. Kalau Tapi kalau 100-nya ini aku ngambil dari nilai si E ini. Gimana caranya? Jadi ketika aku ngubah 78 di sini, otomatis di sini juga ikut berubah. 98 di sini juga ikut berubah. Jadi bukan aku tulis 100, tapi dia tuh ngambil nilai dari si E. Gimana? Kalau dilihat kayak ini, kalau lihat dari ini tadi, berarti print ujian sama apa? dengan Sama dengan, n enggak persen hmm? persen persen persen. Kalau kita tulisin E, ini kan E kan? Kalau kita tulisin E, dia keluarnya malah nilai titik koma. Tetap jadi nilai nulisnya apa yang apa adanya. Jadi nilai ujian saya adalah E, sedangkan kan kita mau nilainya dari si E kan, berarti kita perlu specifier. Berarti kita kasih persen D. Persen D Persen D kan berarti kita mau E. ngeluarin nilai dari sebuah integer kan. Nah, integernya yang mana? Berarti kita tulisin E di sini. E. Ya. Ketika kita print, nilai ujian saya adalah 100. Nah, misalnya aku ubah jadi 80, nah, otomatis dia ikut berubah. Berarti kita Adalah nanti berubah. 80. Kalau aku ubah 76, dia juga ikut berubah. Nah, coba sekali lagi. Aku punya integer Y sama dengan 88. Aku mau ngeprint tulisan eh, salop 88. Dah, gimana? Berarti gimana? Berarti print ya. Printf, Hmm, salep 88 di salep salop, salep terus identifier itu specifier. ya ya iya maksud Apa? specifier Specifier integer itu apa? identity Persen, persen D terus D, terus koma nah, Y. variabelnya berarti Y. Gini.
kita jalanin. Salep, lalu kok error. Oh, Y-nya double. Ingat, Y-nya nggak boleh double. Nah, aku komen dulu berarti. Nah, nilai salep berarti salep 88. Terus misal aku mau dia itu ngeluarin nilai dua nilai dalam satu printf. Jadi aku punya Y, aku punya integer U sama dengan 997. Berarti aku menulisin salep 88, koma salep 97. Nah, ayo gimana? Gimana tuh nulisnya? Jadi printnya Y, habisnya Y itu apa ya? Gimana? Dalam satu print F. Nanti kan kita bikin print F dulu ya. Terus gimana? Salep, Salep, salep eh, identifier. specifier, Oh ya, iya iya send maksudnya G, terus Y sama U berarti koma Y koma U kan? gimana? Koma Y koma U masa? Koma Y, koma U gini. Coba. Coba ya, coba aja. Set, ya. Salah ya? Kenapa error? Harus ada Oh berarti oh iya deh. ini salah, kurang titik koma. Lupa lupa. Coba kita run. Keluarnya Nah, cuma salah 88 doang. lah Keluarnya Y doang. apa ya terus kalau Kenapa? ini? Kenapa keluarnya Y doang? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kelihatan nggak? Kira-kira kenapa? Kenapa tuh? Set, set, set. Kenapa tuh? Notice nggak? Ganti Kenapa spasi yang ya? keluar? Kenapa yang keluar Y doang? Masa bikin lagi salep ini terus model. Coba bikin lagi ya. Salep gini berarti. Ini dah. Kalau dijalanin, set. Eh, Berarti, dia apa? Dua berarti kali. apa? Kenapa yang pertama salah? Karena yang itu kan punyanya si Y. Ya, Jadi, benar. Karena identifiernya cuma, specifiernya cuma satu. Nah, ini punya Y. Nah, si U nggak direspon, nggak punya specifier soalnya. ya. Gitu. Ini. Jadi, salep kan kalau komputer bacanya kan berarti kan aku mau ngeprint sebuah nilai. Berarti salep terus sebuah specifiernya ini punya Y, berarti nilainya Y, berarti 88, koma salep nilainya U, berarti 97. Salep 88, koma salep 97. Oke, berarti aman ya. Oke, lanjut. Itu buat yang bulat integer. Terus yang buat yang float, berarti ada float tipenya 4 byte, jangkauannya min 3 plus minus 3,4 kali 10 pangkat 38. Kalau double berarti lebih gede lagi. 1,7 kali 10 pangkat 308. Specifiernya kalau float tuh persen F, kalau double float berarti LF. Kenapa LF? Karena sebenarnya itu LF tuh L tuh buat long, berarti long float. Aslinya itu namanya tuh long float. Tapi karena kayak terlalu panjang jadi diubah jadi double. Kayak ini kan mana ya? Long. Berarti long tuh LD. Jadi long integer. Dia kan integer berarti long integer. Long long berarti long long persen LLD, long long integer gitu. Berarti char itu kok char. Float itu berarti persen F. Berarti misal aku mau mendefinisikan sebuah nilai di integer pi udah ya. Apa ya yang koma ya? Yang koma bebas lah. Misal jari-jari jari-jari underscore ya nggak boleh jari-jari sama dengan 13,5. Nah, aku mau nulisin jari-jari dari sebuah lingkaran sama dengan 13,5. Nah, gimana tulisannya? Berarti print F F, eh kita sebenarnya kan tinggal kopas doang ini kan. Kita tinggal kopas, copy, kita masukin ke sini. Nah, nilainya ini kita ganti ke specifier kan.
Nah, Ya, ya. specifiernya apa? Kalau float. Ini float ya. Kok integer sih? Float. Berarti apa? Float di FL Persen persen FL F FL F F buat float. ya float. Terus habis itu Ya koma ya jari-jari. dari itu Ya bisa gitu sih. Coba titik koma. di koma ya. Nah, kitaran. Oke, berarti jari-jari sebuah lingkaran adalah 13,5. Ini ada 0,000, jadi pokoknya 13,5. Ya. Berarti kalau ini aku ubah jadi double, kalau aku ubah jadi double, itu specifiernya jadi apa? DL Persen persen DL ya. apa? Double itu D LD LD kayaknya. LD. LD LD itu kan long long integer. L kan long, D itu integer. Kalau LD berarti long integer. Kalau double kan long float, berarti LF. L to long, F to float. Berarti nah, nggak error. Oke, berarti ingat-ingat aja specifiernya float itu F. Terus masuk ke karakter. Karakter berarti itu tadi apa? hmm, Double LF ya. LF long float. Oh ya benar-benar. Char. Char berarti persen C. Gampang. Uncenter ya juga persen C. Berarti kalau mau bikin char, misal indeks sama dengan A. Terus nilai dasar pemrogramanku adalah A. Gimana? Jadi print F, Print F copy eh aja. nilai itu terus Jadi specifier. Persennya apa? terus Persen apa? persen char itu tadi C ya. C. Terus C koma indeks. indeks. Oke, teman. Berarti udah paham ya? Oke, lanjut. Kita masuk ke input sama output dasar. Ini udah belajar kemarin. Berarti kalau buat output dasar berarti dia print F. Syaratnya berarti dia harus ada library stereo.h. Ini tadi apa, ingat apa? Namanya apa? Ingat nggak? Prosesor. Apa? Prosesor guys sih. Pre, ada pre-nya depannya. Preses Preprosesor. preprosesor ya. Preprosesor. Kalau prosesor mah yang di HP. Oh Nah, ya. terus print F berarti buat nampilin tulisan di layar. Gampang. Terus ada juga ini tadi output dengan specifier. Berarti dia tuh mau nginputin suatu nilai dari variabel. Berarti dia tuh pakai persen. Nandain kalau ini tuh specifier. Berarti kalau kayak gini, jadi dia bakal ngeluarin nilai dari specifier. Ini kan specifier integer merujuk ke nilai dari A. Ini specifier char merujuk ke B. Berarti ini nilainya si A, ini nilainya si B. Si A itu 2, berarti nanti keluar 2. Terus ini keluar X, itu 2 spasi. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, aman, ya. Terus kita masuk ke input. Kalau output kan berarti keluar nilai. Kalau input berarti kita masukin nilai. Nah, biasanya dia tuh pakai scanf. Sama-sama pakai stdio.h. Jadi stdio.h ini bisa buat printf sama scanf. Punya dua fungsi. Nah, penulisannya gimana? Berarti scanf kurung biasa, kurung tanda petik 2, kita ada specifier, berarti dia ini spesifik buat nginputin nilai integer, terus kita kasih nama variabelnya n. Terus kenapa ada dan? Karena dan ini merujuk buat, kan kita tuh mau nyimpen nilai nilai si n kan. Jadi misal aku buat ini nggak bisa coret-coret ya. Ya, jadi N itu N itu pakai apa ya? apa? Atau
Atau apa? Hah? Apa ini dan ini kayak ada tulisan dan Oh, beda oh beda lagi ya? lagi. Nah, jadi kan aku mau bikin sebuah variabel n. Nah, ini kenapa kosong? Karena kan aku mau ngasih nilainya pakai basis scanf. Jadi nilainya nanti aku inputin. Jadi dia pakai tik 2 specifier. Jadi kan dia spesifik nginputin integer nama variabelnya. Terus kita kasih dan. Nah, dan ini dia itu merujuk ke alamatnya si n. Jadi kan n itu kan dia kan variabel. Nah, variabel ini kan disimpan, kita ngedeklarasiin si n kan. Berarti ini tuh sama aja. Aku bikin variabel namanya n. Aku Hmm. simpen di memori si komputer. Nah, berarti kenapa harus disimpan di memori komputer? Karena dia tuh bisa diakses lagi. Kayak ini tadi kan, ini, ini kan kita kita merujuk ke jari-jari. Jari-jari ini kenapa sih komputer kenalin? Karena dia udah nyimpen dari awal jari-jari itu nilainya segini kan. Nah, berarti Hmm. dia itu kan berarti disimpan di suatu tempat gitu kan. Nah, tempatnya itu apa? Tempatnya itu berarti memori dari si komputer. Nah, tempatnya itu berarti kan ada alamatnya. Alamatnya. Misal ibaratnya tuh komputer tuh nyimpen nyimpen suatu data itu bentuknya tuh sekat-sekat kayak gini. Ibaratnya kayak gini. Nah, ibaratnya kayak gini. Jadi suatu sekat-sekat. Jadi ini tuh ada alamatnya, ini tuh ada alamatnya, ini tuh ada alamatnya, ada alamatnya, ada alamatnya. Jadi misal aku mau nyimpen, ini kan ada variabel indeks. Di sini tuh indeks. Alamatnya si indeks. Terus ini tuh n. Terus misal di sini tuh m. Nah, jadi ketika kita ngambil nilai dari kayak dari indeks, nah ini manggil indeks, berarti dia otomatis dia tuh nyari alamatnya si indeks kayak gini. Nah, kebalikannya, kalau kita mau nginputin nilai, berarti kita masukin ke alamatnya gitu kan. Berarti nilai ini kita masukin ke dalam alamatnya si variabel n. Itulah makanya kita harus kasih dan. Dan ini merujuk ke alamat dari si variabel n. Dan merujuk ke alamat dari n. Terus misal ya, aku nggak kasih dan gimana? Aku tulis 2 segmentation fault karena aku nginputin 2 tapi aku nggak tahu alamat n itu di mana. Jadi aku mau masukin nilai dari n itu 2 tapi aku nggak tahu alamatnya di mana. Jadi si komputer bingung ini tuh ku taruh di mana gitu. Soalnya aku nggak tahu alamatnya di mana. Jadinya dia nanti segmentation fault. Jadi itu segmentasinya gagal karena dia tuh nggak tahu alamat dari si n. Makanya kita kasih dan. Kalau kita kasih dan dia bakal jalan. Aku masukin 5 dia nggak error. Nah, tandanya berarti kalau aku ngeprint f, print f, aku kasih specifier, dia bakal ngeluarin nilai dari n, dia bakal hasilnya 6. Nah, dia keluar 6 lagi. Berarti si 6 ini udah kesimpan di dalam n. Nah, cara tahu alamatnya gimana? Berarti kita bisa ngeprint f juga. Ngeprint f juga. Misal aku belum ngeprint, aku tutup ya. Aku print f dulu. Ini aku gini aja. Aku copy, aku taruh di sini. Aku copy lagi, aku taruh di sini. Oh, ini print f. Print f. Jadi ini pakai dan, ini nggak pakai dan. Nah, berarti yang pertama ini kan dia ngeprint f kan, berarti dia nampilin sesuatu. Berarti dia bakal nampilin specifier. Specifiernya ini berarti merujuk ke n, tapi aku kasih dan di depannya, berarti dia bakal ngeprint alamat dari si n. Nah, coba aku run ya. Nah, Nah, ini berarti ini itu alamat dari si n. Si n itu disimpan di dalam suatu alamat si komputer. Nah, alamatnya itu kebetulan ini. Jadi ini tuh 20579922024. Jadi si alamat ini yang paham ya si komputer doang buat nyimpen nilai n. Ketika aku jalanin lagi, set, nilainya bakal beda. 247. Aku jalanin lagi minus 1299. Aku jalanin lagi 211. Nah, kenapa? Kenapa beda tiap aku jalanin? Kenapa si komputer ini nyimpan n di tempat yang beda-beda terus ketika aku jalani? Tahu nggak kenapa? Tempat yang beda-beda terus tuh
ini. Nah, ini kan alamatnya kan di 483766 kan. Ketika aku jalanin Hmm. lagi 2131 beda lagi. Aku jalanin lagi. Nah, beda lagi. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa ini Karena ini nggak kan ada yang pasti kan. Dia nggak masuk, kan dia kan masukannya N. Kan N itu kan beragam. Maksudnya kayak ya sampai N apapun itu kan ya, kita nggak tahu N itu nilainya berapa. Jadi nanti keluarnya ya terserah itu. hmm, kurang tepat. Jadi si N ini kan aku ngeprint ngeprint F. Ini aja aku kasih tulisan alamat N sama dengan kayak gini ya. Berarti ini hasilnya alamat N adalah ini kan. Nah, kenapa tiap aku jalanin itu alamatnya berubah-ubah? Karena dia itu ngejalaninnya itu ngesimpennya kan dia nyimpen di memori. Nah, memorinya itu dia nyimpennya di RAM, bukan di ROM. Tahu bedanya RAM sama ROM? RAM itu buat kita nyimpen sementara, ROM itu buat penyimpanan internal kita. Jadi kayak gini. Ini kan ada ROM, ini kan ROM namanya kan, ROM ya. Ada download, ada Hmm. dokumen, ada pictures. Nah, ketika kita nyimpen di ROM, di ROM, misal aku nyimpen ini ya, submission.zip nih ya, kelihatan kan? Nah, ketika aku nyimpen ini, aku tutup, aku buka lagi. Apakah submission zipnya ini bakal berubah tempat? Enggak kan? Tetap di Nggak, dia dalam tetap. folder ini kan? Karena sifatnya ROM itu, dia itu nyimpennya itu secara permanen. Kecuali kalau kita hapus. Beda sama RAM. RAM itu kan dia nyimpen selama kita jalanin aplikasinya. Kayak kita kita buka game di HP. Game di HP itu ketika kita buka kan dia nyimpen, dia juga ngejalanin ROM kan, RAM kan, dia tuh pakai RAM. Nah dia itu ngejalanin gamenya itu dia pakai RAM. Makanya ketika kita keluar dari HP, kita hapus kita keluar dari HP, terus beberapa saat kita nyalain aplikasinya lagi, dia tuh bakal mulai dari awal lagi. Soalnya RAM-nya itu udah dihapus. Makanya kenapa ini tiap kita jalanin itu beda-beda, karena dia ini nyimpennya di RAM, memorinya itu di RAM. Jadinya ketika kita jalanin, dia itu eh, dia itu nyimpennya di selama kita ngeran sekali doang ini, sesesi ini doang. Nah, ketika kita jalanin lagi, dia otomatis nge-looping lagi, dia ngejalanin tugas apa? Nyimpen ke memori yang baru lagi. Makanya dia itu memorinya itu beda-beda tiap kita jalani kayak gitu. Terus kalau aku berarti kan dia nih ngeprint alamat N, ngimputin nilai dari N, terus aku print isi dari N sama dengan ini. Berarti aku run ini alamatnya, terus aku isi 7, berarti isinya sama dengan 7 kayak gitu. Berarti scan F itu buat nginputin nilai. Nah, semisal aku punya variabel namanya OOF sama dengan jangan diisi, kan kita mau isi. Nah, aku mau aku mau nginputin nilai dari F. Jadi gimana caranya? Nginputin nilai dari F. Scan. NF ketik kurung biasa, Ya. ketik, terus berarti kita kasih specifier ya, apa specifiernya, D. persen D, habis itu Terus sama N. kasih koma, Sama F. apa F gini, Maksudnya gini. Apa namanya tuh? Aku nggak tahu apa. Kayak dan gitu aja, dan F gitu ya, gitu aja. anden. Bisa Tuh. anden. Terus ketika aku mau nampilin nilainya, jadi aku tampilin F, jadi mau jalanin 5. Nah, benar benar berarti ya, aman berarti ya, paham. Buat scan F buat masukin nilai. Terus kita belajar operator. Operator ada 3 secara jenis operannya. Ada unary, ada binary, ada ternary. Yang dibahas di sini tuh baru unary sama binary. Ternary di materi selanjutnya. Unary berarti dia tuh cuma operator yang bekerja pada satu operan. Berarti 5 dikasih minus doang atau dikasih plus doang. Berarti kan dia cuma bekerja di satu angka doang. Terus binary berarti 2
dua operan atau dua angka. Berarti 2 plus 3, 2 min 3, 3 plus 9, kayak gitu. Terus terus dari kegunaannya ada beberapa operan juga. Yang pertama namanya operator assignment. Assignment berarti kan kita mengassign atau mengasih eh, apa memberikan mengisikan suatu nilai ya, ya mengisikan. Assign berarti kan mengisikan nilai ke dalam variabel. Berarti dia tuh pakai sama dengan. Ini tuh kayak matematika, matematika seperti biasa. Berarti misal aku punya variabel namanya x sama y. Aku kasih nilai x sama dengan 4, y sama dengan 3. Terus aku bikin kayak menginisiasi lagi x itu nilainya x ditambah y. Berarti x itu x ditambah y berarti x kan 4, y itu 3. Berarti x sama dengan 7. Karena dia itu x ditambah y. Terus y, y sama dengan x ditambah x. Berarti x ditambah x. Kenapa ini 14? Kan x-nya 4. Soalnya kan em, bentar. Kan gini, ketika X itu, ini dijelaskan ya dari awal, kayak integer X, Y. X-nya sama dengan 4, Y sama dengan 3. Nah, kemudian X yang pertama itu kan 4. Kemudian eh, X yang pertama itu kan X sama dengan X yang pertama kan 4 ditambah Y yang pertama 3 kan 7. Ya benar, hasilnya kan X sama dengan 7. Nah, kemudian Y-nya ini, Y-nya yang pertama itu kan 3 kan. Nah, sama dengan X, 4 ditambah 4 kan 8. Nah, terus habis itu, Terus karena, bukan, 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 bukan 8. Maksudnya X-nya kan udah berubah, karena kan ini udah pakai X yang ini kan. Nah, jadinya, ya. ya berapa? 7 tambah 7 sama dengan 14 gitu. Oke, berarti kan X awalnya kan 4. Nah, berarti ingat-ingat komputer tuh bacanya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Berarti ini kan dibaca pertama kali X 4, terus Y 3. X sekarang udah jadi 7 karena 4 ditambah 3. Berarti X sekarang itu nilai X ini dia tuh udah jadi 7. Nah, berarti Y itu berarti 7 ditambah 7 hasilnya 14. Kayak gitu. Terus ada operasi aritmetika berarti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo. Ada yang belum pernah dipelajari. Pernah belajar modulo belum? Pernah. Kayak Iya. modulo kan Sisa bagi. bisa. Nah, berarti misal 5 modulo 2 hasilnya berapa? Satu. Karena Karena kan 5 bagi 2 kan, dia ini hasilnya kan koma. Nah, terus ketika di pembagian itu dia menyisakan angka satu. Nah, kalau yang 2 mendekati 5 itu ya, kan 2 kali 2 4. ya, Nah, sisanya kan berarti 5 kurangi 4 1. ya, sisanya berarti satu. Terus misal 8 dibagi 8 modulo 2 hasilnya berapa? 4 berarti 8 modulo 2 kenapa? Berapa? 0. Kenapa? Kenapa 0? Nanti sisanya nggak ada. Ya soalnya kan udah habis. Jadi nggak ada sisa sisa lagi. Iya benar, karena dia habis jadi nggak punya sisa. Terus misal 2 modulo 7 Nol. kenapa 0? 2 modul 7. Enggak sih, bukan. Nggak tahu berapa ya? Berapa? Nol. Sisanya berapa? Nggak ada sih. Ada. Berapa? Nol. Berapa? Berapa? 2 dibagi 2 modulo 7. 6. 6. 6. 6 kali ya? Kok bisa 6? Satu, satu, satu. Kok bisa 1? Oh, bukan. Nggak tahu.
2 modulo 7 sisanya berapa? 2 dibagi 7. Bagian yang porogapit kayak gitu. Ya kan? Porogapit namanya. Nggak ada. Sisanya berapa? 0,74. Sisanya ya 2. Oh iya, 2. Mm-mm. Kalau 4 bagi 7, Yang atas ya, yang ya saya lupa. kalau 4 bagi 7, 4 modulo 7, Berarti 5. kok 5? Kan 7 kali 5, 35. 4 bagi 7, 4 modulo 7. 4 modulo 7. Satu ya? Kok bisa 1? Loh, gimana sih? Kan modulo itu sisa bagi. Jadi angka berapa kita bagi sama angka berapa sampai dia tuh udah nggak bisa dibagi lagi. Berarti 4 modulo 7. 4 masih bisa dibagi 7 nggak? Udah nggak bisa kan? Karena udah gedean 7 kan. Berarti ya 4 itu sisanya. Berarti modulo 4 bagi 7 ya 4. Oh 2 ya. modulo 7. 2 kan udah nggak bisa dibagi 7. Berarti ya 2 itu sisanya. Kalau 9 modulo 7 kan masih bisa dibagi 7 kan? Bagi satu kali kan masih bisa kan? Nyisa 1. Nyisa 2. Berarti ya 2 itu hasilnya. 1 modulo 8 berarti 1. Karena 1 udah nggak bisa dibagi 8. 3 modulo 8 3. Karena 3 udah nggak bisa dibagi 8. Gitu. Oke. Berarti modulo pakai tanda persen. Terus kita masuk ke increment atau decrement. Increment berarti dia menambah penambahan, decrement itu pengurangan. Nah, misal aku punya variabel A sama B. Nah, itu nilainya aku kasih 5. Ketika aku increment berarti penulisannya itu plus 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 2 kali di plus plus A. Berarti A terus dikasih plus plus di belakangnya. Nah, berarti di depan ya, di depannya. Berarti nilai A itu sekarang adalah 6. Karena kita udah increment. Jadi increment tuh buat nambahin satu nilai. Satu. Kalau decrement berarti mengurangi satu nilai. Berarti kalau decrement berarti dia hasilnya adalah 5. Terus begini berarti A itu 5. B itu A di increment. Berarti B sekarang itu 6. Terus A itu B di decrement. Berarti A itu sekarang 5. Terus ada yang plus plus A, ada yang A plus plus. Jadi plusnya itu di belakang. Nah, bedanya apa? Kalau plus di depan kayak gini, berarti komputer kan baca dari kiri kanan. Berarti dia bacanya itu B sama dengan plus plus A. Berarti kan kan pertama kali yang diketemuin komputer kan plus plusnya kan. Berarti plus plus kan berarti dia mau menambah sesuatu. Sesuatunya itu apa? Berarti A. Nah, dapat A berarti A yang ditambah. Sedangkan kalau kayak gini berarti B sama dengan A. Berarti yang dibacakan A duluan, baru ditambah. Nah, ini bakal berdampak ketika kita meng, ini kita ngeprint. Jadi ketika aku kasih nilai F sama dengan 5, terus aku ngeprint F, print F ini persen D F F tapi aku increment kayak gini, berarti hasilnya 6 karena aku tambah 5. Tapi kalau aku taruh di belakang hasilnya 5, nggak nambah. Kenapa? Kenapa tuh? Tahu nggak kenapa? Soalnya dia deteksi awalnya Ayo, ayo, ya, bagus. Ayo, dikit yang lagi. di 5 yang di increment. Ya, Hmm? yang awal. Kan awal deteksinya apa? Increment apa? Ya, itu maksudnya. Increment. Apa? Itu apa? Increment apa? Tadi namanya? Ya, increment, benar. Ya, itu. Incrementnya itu yang lebih dulu, jadi tetap. Kalau ini, kenapa hasilnya nggak nambah?
Karena ketika komputer itu kan baca kiri ke kanan, ketika dia baca printf, terus dia baca specifier %d, terus yang ditemuin dia langsung ketemu f. Nah, setelah ketemu f, langsung dieksekusi. Jadi Udah dia nggak dipilih. merhatiin nilai yang selanjutnya. Jadi ketika ketemu f langsung dieksekusi. Berarti dia nggak sempet nambah, dia nggak sempet increment. Jadi f ketemu f 5 langsung dikeluarin 5. Nah, tapi terus plus-plusnya ini masuk kemana? Jadi ketika kita bikin lagi di bawahnya. Kok scanf sih? Printf. Printf %d kayak tadi f. Kayak gini ya. Berarti kan dua hal yang sama kan. Terus ketika aku jalanin, nah incrementnya dia masuk ke f selanjutnya. Kayak gini. Jadi dia ini kan specifier udah ketemu f langsung di print. Sedangkan plus-plusnya baru ditambah. Jadi dia ngeprint duluan sebelum ditambah. Nah, habis ditambah berarti ini kan f kan. Berarti f sekarang 6. Berarti 5 6. Berarti ini itu dia ngebacanya f duluan udah dibaca, keburu di print baru ditambah. Jadi ketika ditampilkan dia tuh tetap 5. Baru yang di bawahnya, berarti yang di bawahnya kan udah ditambah tadi ini. Berarti sekarang yang bawahnya jadinya 6. Beda kalau kita buatnya plus plus f. Kalau plus f berarti kan dia nge-increment dulu, baru dia di print. Hasilnya berarti 6. Nah, jadi penting merhatiin kapan kita pakai post increment, artinya plus plusnya di belakang, atau pre increment, plus plusnya di depan, prefix atau postfix kayak gitu. Terus ada operator relasional. Jadi ini untuk membandingkan dua nilai. Jadi ada sama dengannya dua kali, sama dengan. Karena kalau sama dengan satu kali itu dia inisiasi nilai, memasukkan suatu nilai. Kalau sama dengan dua kali berarti dia menanyakan apakah dua nilai ini punya nilai yang sama, kayak gini. 5 dan 2. Berarti cara bacanya itu apakah 5 mempunyai nilai yang sama dengan 2. Berarti hasil dari operator ini itu menghasilkan nilai true atau menghasilkan nilai false. Jadi dia itu menghasilkan dua nilai, true atau false. Jadi dia itu menghasilkan dua nilai. Nah, dua nilai itu tipe datanya kan namanya kan boolean. Jadi dia itu menghasilkan boolean antara true atau false. Jadi kalau 5 sama dengan 2, berarti hasilnya false. Terus 5 sama dengan 5, berarti hasilnya true. Terus ada juga tidak sama dengan, berarti kebalikannya. Apakah 5 tidak sama dengan 2? Berarti hasilnya true. Terus apakah 5 tidak sama dengan 5? Hasilnya false. Oke, aman ya. Jadi terus lebih besar. Jadi apakah 5 lebih besar dari 2? Berarti true. Apakah 5 lebih besar dari 5? False. Terus lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke, harusnya aman operator rasional. Terus kita ada operator logika. Operator logika ini bentuk ya logika. Ada logika not, ada logika and, ini tadi and sama or ya. Yang and dan sama atau. Jadi yang not berarti dia itu untuk mengembalikan nilai. Nah, ini tuh otomatis khusus buat biner doang. Untuk 1 sama 0. Jadi 1 sama 0. Jadi dia kalau not 1 berarti dia 0. Kalau dia not 0 berarti hasilnya 1. Berarti kalau not berarti kan kebalikannya, berarti 1 kan hitungannya true, kalau kebalikannya berarti false. Kalau 0 tuh false, berarti kebalikannya true. Terus operator and adanya dan berarti untuk menghasilkan nilai true, jika kedua operan itu mempunyai nilai true, berarti 1 dan 1, 1 dan 1, 1 and 1, karena dua-duanya sama-sama 1, hasilnya 1. Kalau salah satunya itu ini beda kan, satunya 0 satunya 1, berarti hasilnya false atau 0. Atau kalau duanya sama-sama 0 hasilnya juga 0. Jadi dia itu hasilnya bakal true atau 1 kalau dua-duanya itu nilainya 1. Beda sama or, dia itu bakal nilainya 1 kalau salah satu dari operan itu nilainya 1, minimal salah satu. Berarti kalau dua-duanya itu 1, hasilnya 1. Berarti 1 atau 1 hasilnya 1. 0 or 1 hasilnya 1. 1 or 0 hasilnya 1, 0 or 0 hasilnya 0. Jadi dia tuh bakal bernilai 1 kalau minimal salah satu opernya itu nilainya 1. Terus ini contohnya. Jadi misal ada A, B, C, D. Ini A, ini B, ini C.
Terus D itu didapat dari ini. D berarti kita bacanya dari kurung dari yang dalam dulu ya. Berarti A apakah sama dengan C? Berarti kita lihat A itu A itu 11, C itu 11. Berarti ini jawabannya apa? Ini kan operator operator relasional. Berarti hasilnya operator relasional itu hasilnya true atau false. Berarti ini hasilnya apa? A sama dengan C. Hmm, True. True karena A 11 C 11. Terus kita baca lagi yang di dalam kurung. Jadi B apakah lebih besar dari A? Ya, true. True. Berarti Berarti true. ini true ya. Berarti true dan true berarti true and true hasilnya True. true atau satu. Terus D ini kita definisi lagi A lebih gede sama dengan B. Apa hasilnya? False. False. Ini A kurang dari C. False. False. False or false hasilnya False. false. Oh, kamu udah lihat ya? B tidak sama dengan B tidak sama dengan B. B B. tidak sama dengan B. Apa hasilnya? Apakah B tidak sama dengan B? Apa? False. B lebih dari C. True. True. False or true hasilnya? False or true. 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 Karena salah satunya ada true-nya berarti dia true. Karena dia itu or. Berarti ini hasilnya true yang sini ya. True. Terus ada lagi C sama dengan A. Hasilnya apa? True. True. True and true. True. True and true hasilnya True. 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 Oke, lanjut operator bitwise. Ini eh buat operan dalam skala biner. Jadi ada dan, ada or, kayak tadi tapi lebih banyak. Ada XOR, ada complement, ada shift left, ada right shift right. Nah, N itu berarti N kan sama-sama true kalau dua-duanya true kan. Berarti misal ada 12 di N kan 5. Berarti kita ubah ke biner dulu dua-duanya. Di situ kita N kan satu-satu. Berarti 0 N1 hasilnya 0. 0 N0 hasilnya No. 0. 1 1 No. dan 1. 0 0. Berarti hasilnya ini. Berarti 12 N5 itu hasilnya 4. Terus Empat. OR berarti OR itu bakal bernilai true kalau salah satunya true. Berarti 01 hasilnya 1. 0 OR 0 0. 1 1 1 1 0 1 hasilnya 13. XOR berarti dia itu menghasilkan satu apabila bit pada operan itu nilainya berbeda. Jika sama malah 0. Berarti kalau beda hasilnya 1, kalau sama itu 0. Berarti ini kan beda 1. Ini sama 0 0 berarti 0. Kok OR XOR? 0 1 berarti 1. 0 0 berarti 0. 1 1 karena sama berarti 0. 0 1 beda jadi 1. Hasilnya ini. Kalau komplement berarti kebalikannya. 1 1 0 0 berarti 0 0 1 1. Kalau shift left berarti kita menggeser ke kiri. Berarti kalau kayak gini, ini kan 13. Kalau kita kasih shift left 2 kali berarti dia kita geser angkanya ini yang satu ya. Yang satu kita geser ke kiri 2 kali. Berarti ini kan satu. Kita Dua. geser satu dua berarti satunya di sini. Terus ini ada Satu. satu. Berarti di sini. Sini ya. Satu satu. Ini berarti kita geser sampai sini. Berarti kan ada empat empat ini kan. Berarti kan yang empat ini geser ke sini, yang ini hilang Di karena belakang. kayak keluar dari frame gitu loh. Jadi terus berarti kan baru 4. Nah, harusnya kan 6. Berarti sisanya ini kita isi 00. Jadi 00 ini bukan dari sini, tapi 00 ini kita ngisi karena ini tuh 4, harusnya itu kan 6. Berarti kita kasih 00 buat menuin 6 digit ini. Kayak gitu. Terus kalau shift kanan berarti ini kita geser ke kanan 2 kali berarti hilang ya. Ini kita geser ke kanan 2 kali berarti hilang. Terus ini kita geser ke kanan 2 kali berarti kan ini mentok kanan. Ini kanan 2 kali berarti mentok sini. Berarti yang tersisa kan berarti cuma ini kan.
Berarti sisanya kita kasih nol. Operator gabungan berarti kayak gini. Plus sama dengan, min sama dengan, cirinya itu ada sama dengan di akhirnya. Ini itu apa maksudnya? Berarti ini itu maksudnya A, misal A plus sama dengan B, berarti nilai A itu nilai dirinya sendiri ditambah B. Terus A minus B, minus sama dengan B, berarti A itu nilai A sendiri dikurangin B. Jadi misal A itu nilainya 7, B itu nilainya 2. Berarti 7, A plus minus B, plus sama dengan B, berarti A sama dengan A plus B, berarti 7 ditambah 2. Berarti A itu sama dengan 9. Kayak gini. Jadi kalau kayak gini tuh bisa kita singkat kayak gini. Jadi ini tuh kayak singkatan gitu, lebih ringkas. Begini. Sama kayak tadi semua. Tinggal kita tulis kayak gini. Terus ada operator lain. Misal size of. Size of berarti size kan ukuran. Ukuran dari sesuatu. Berarti kita ketika kita tulis size of integer, berarti dia bakal ngeluarin nilai dari integer. Terus operator address. Jadi ini kayak tadi dan itu mengembalikan alamat memori. Jadi kalau kita ngeprint kayak gini, berarti keluar memori dari var. Terus ini ada bintang, pointer. Ini bakal kita pelajarin di modul selanjutnya. Belum dipelajarin di sini. Terus kondisional. Ini juga di modul selanjutnya. Rotor koma. Koma eh, mengevaluasi operan pertama, kemudian akan membuang hasilnya. Lalu akan mengevaluasi operan kedua dan akan mengembalikan nilai. Jadi ketika aku bikin variabel namanya number, tipenya integer, ketika aku nulis 5,23, maka yang diambil tuh yang terakhir doang, 23. Yang 5 ini nggak dianggap. Terus aku juga nggak tahu kegunaannya kenapa kita harus nulis kayak gini. Karena kan kita bisa nulis langsung 23. Ini jadi kelimanya tuh nggak dianggap kayak gitu. Terus situ Ya. ini juga koma tadi buat ngedefinisiin suatu variabel. Terus ada ini tuh bakal dijelasin di array. Dah selesai. Ada yang tanya enggak? Iya. Di- Enggak. Ada yang bingungin. Berarti besok, berarti kamu pelajarin lagi ini modul ini. Terus besok kita bakal praktikum. Soalnya. Ya, besok kita bakal praktikum soal. Kemarin kita persepakatan berapa soal? Berapa ya? 5 ya? 5 apa 6 gitu? 5 aja ya? 5 soal. Jadi nanti aku kasih waktu sekitar 1,5 jam atau 2 jam gitu buat ngerjain soalnya. Nggak boleh buka GPT, nggak boleh. Apa Oh, buka apa? bolehnya buka modul sama buka Google buat nyari Modul nyari sih, modul. modul sama nyari Google buat nyari itu doang. Nyari definisi, Kalau misal butuh. nyari, bukan nyari Hmm, jawaban, misal nyari integer adalah itu boleh. Tapi kalau nyari jawaban nggak boleh. Gitu. Aman? enggak. Atau ada yang Emang ditanyakan? ada ya? Emang bisa ya? Apa? Enggak. Emang bisa ya nyari di Google? Maksudnya Bisa. nyari di Google. Eh, Oh, Bentar ya, ada telepon bentar. Oke, sorry. Oke, udah lanjut. Ada yang tanya kan? enggak ada. Oke, berarti tugasnya berarti mempelajari ini ya. Besok kita praktikum. Ingat praktikum. Jamnya jam berapa ya? Jam berapa ya? Hmm, mungkin sekitar jam 3 jam 4 gitu.
Oke. Oke, nggak apa, segituan ya, jam segitu ya. Ya. Terus aku nge-MC lagi jam 7 sampai jam 2. Oke, Oh. berarti ya udah nggak ditanyakan ya, aku tutup pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih antusiasnya. Terima kasih udah mendengarkan materi yang sangat banyak. Ini aku yakin banyak banget yang harus dicerna. Ya, Gak apa, lumayan. semangat. Semangat belajarnya. Aku tutup, terima kasih. Wassalamualaikum. Doa dulu. Kita tutup pertemuan pada Ya, sore hari boleh. ini dengan bacaan doa. Doa kita mulai. Amin, amin, amin. Tidak kata cukup untuk berdoa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.